buah epifit yang menggantung di pohon inang. Ya, nah setelah dilihat buah ini ternyata di dalamnya banyak rongga-rongganya. Ya, terus setelah dilihat ternyata banyak semut di dalam. Betul. Nah, kemudian buah itu diambil, diteliti bersama LIPI. Ya, diketahui ternyata bahwa buah yang berkhasiat sebagai obat itu adalah sebenarnya liur dan telurnya semut. Halo, Sobat Entrepreneur Lokal. Kembali lagi di channel saya, Ko Aming Bercerita. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu entrepreneur lokal, entrepreneur brand lokal juga. Beliau bergerak di bidang produk herbal. Kenapa saya sebut spesial tamu saya ini? Karena dari pengalaman beliau, dari cerita beliau, saya tangkap bahwa bisnis ini ada awalnya karena beliau ini membantu masyarakat di pedalaman, salah satu pedalaman, ya, karena banyak yang sakit. Beliau dari orang tua beliau membantu sesama di daerah tersebut, ya kan. Ternyata akhirnya baru timbul ide bahwa bagaimana obat-obat yang orang tua beliau kasih ke masyarakat setempat itu ternyata sangat membantu kesehatan masyarakat setempat. Dan setelah itu baru timbul ide bagaimana untuk bisa membuat obat-obatan yang mana bisa dikonsumsi masyarakat lebih luas lagi. Begitu ya Pak Felix ya? Betul, betul. Ya, beliau adalah Managing Director dari PT Prima Solusi Medika. Ya. Beliau namanya adalah Pak Felix Dharma Putra. Betul, Pak Aming. Thank you Pak Felix sudah datang di tempat saya, Pak. Terima kasih juga Pak Aming. Thank you. Ya, sudah diundang untuk hadir pada pagi hari ini ya. Ya, oke. Nah, Pak Felix, sedikit saya Sobat Entrepreneur ini mau dengar nih cerita-cerita dari Pak Felix bagaimana asal muasalnya bisa bergerak di bidang herbal ini, Pak. Baik, Pak Aming. Jadi sobat, kita sebutnya sobat entrepreneur lokal. Jadi kalau mau dikatakan sejarahnya, kami mulai di tahun 2000-an, Pak. Oh, 2000-an ya. Ya, jadi tahun 2000 itu buah merah, Pak, yang sedang booming. Oh iya. Ya, jadi tahun 2000 dipopulerkan oleh Profesor Made ya. Jadi dilihat kenapa masyarakat di Wamena itu tidak pakai baju di temperatur di sekitar 15 sampai 18 derajat tapi tetap sehat. Wamena Irian, Pak ya? Wamena di Papua. Betul. Jadi Wamena itu ketinggiannya 1.500 di atas permukaan laut ya. Jadi masyarakat di sana banyak yang masih tidak menggunakan pakaian, masih hanya pakai istilahnya baju ala kadarnya ya. Nah, tapi mereka kuat badannya, sehat aja. Nah, setelah dipelajari oleh Profesor Made, ternyata masyarakat di sana itu menggunakan buah merah itu sebagai bahan makanan. Oh, ya, jadi dikonsumsi sebagai sayur. Oh, nah, gitu ya? Ya, terus diteliti. Ternyata kandungan beta karotennya tinggi ya, dan dia sangat bermanfaat buat kesehatan. Dia antioksidannya tinggi. Nah, sehingga membuat masyarakat yang konsumsi buah merah sebagai sayur itu tubuhnya sangat sehat, kuat dan tahan terhadap cuaca dingin ya. Nah, itu membuat pada saat itu kami masih sebagai hanya pedagang lah istilahnya ya. Nah, karena saat itu lagi booming, nah kita kemudian jalankan untuk menjual buah merah itu secara tradisional ya. Jadi cuma diproses, dibikin menjadi cair ya, karena buah merah itu sebenarnya buah yang besar kayak nangka gitu ya. Nah, itu ya, terus diproses, dibikin menjadi liquid ya. Nah, dimasukin botol kita jual. Nah, itu di awal tahun 2000? Awal tahun 2000 ya. Jadi kami hanya menjalankan itu sebagai trader. Nah, dan kita kerjasama dengan Trubus saat itu, karena Trubus yang mempopulerkan herbal pada saat itu ya. Nah, baru kemudian karena ayah saya juga seorang yang senang membantu masyarakat seperti Ko Aming tadi sampaikan, jadi dia sering membawa obat-obatan dan dibagikan ke masyarakat lokal. Ya, jadi masyarakat itu ternyata banyak yang cocok. Ya, dikasih obat sembuh, banyak yang makin banyak yang datang. Beliau sudah cukup lama berusaha di sana ya. Bisnisnya sebenarnya itu adalah reboisasi hutan dan juga penanaman kopi awalnya. Nah, jadi pada saat awal buah merah itu hanya sebagai bisnis sampingan saja. Kita belum fokus ke sana. Nah, kemudian suatu hari beliau didatangi oleh kepala suku dari suatu desa, dan kepala suku itu menceritakan bahwa masyarakat desanya pada saat mereka itu sakit, mereka konsumsi sebuah buah yang dinamakan nongon.
Nah, nongon. Terus kemudian oleh Pak Hendro dibilang, apa sih nongon ini ya? Dilihat ternyata nongon itu semacam buah epifit yang menggantung di pohon inang. Ya, nah setelah dilihat buah ini ternyata di dalamnya banyak rongga-rongganya. Ya, terus setelah dilihat ternyata banyak semut di dalam. Betul. Nah, kemudian buah itu diambil, diteliti bersama LIPI. Ya, diketahui ternyata bahwa buah yang berkhasiat sebagai obat itu adalah sebenarnya liur dan telurnya semut. Gitu. Betul. Nah, sejak itu kemudian dikasih namalah sarang semut. Dan kita patenkan nama tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya sarang semut tuh sarangnya atau buahnya atau gimana tuh Pak? Baik, jadi sebenarnya medianya itu adalah buah. Ya, buah itu adalah sebenarnya jadi rumahnya semut ya. Nah, tapi sebenarnya berkhasiat sebagai obat itu adalah semut itu sendiri. Ya, jadi liur dan telur semut. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kayak madu, ya itu kan juga dari lebah kan? Atau dari walet. Ya itu kan sebenarnya dari liurnya walet yang dibikin sarang kan. Nah, jadi banyak yang khasiatnya itu sebenarnya dari hewan tersebut sendiri. Yang memang bisa bermanfaat untuk kesehatan sebenarnya. Iya. Nah, Pak, kalau buah merah ini kalau sekarang dibikin produk Bapak juga namanya buah merah atau gimana? Betul. Jadi kalau sekarang kita sebutnya MBM, minyak buah merah ya. Minyak buah merah. Itu brand kita. Iya. Nah, itu khasiatnya apa tuh Pak? Oke, jadi kalau buah merah sendiri dulu kita lebih tekankan itu buat orang-orang yang menderita stroke. Ya, tapi dia juga sangat bagus buat orang-orang yang perokok. Ya, jadi fungsinya lebih ke arah kalau ada yang mengalami flek paru, ada yang mengalami gangguan kanker paru, itu sangat bagus. Ya, terus bagus juga untuk kolesterol, ya, untuk orang kolesterol tinggi. Nah, kemudian buat wanita itu mereka yang mengalami ada gangguan kista dan miom. Ya, jadi basically banyak manfaatnya karena herbal itu dia multikhasiat. Ya, dia tidak dilakukan semacam isolasi dari suatu bahan atau saat aktifnya, tapi banyak saat aktif yang ada senyawa-senyawa aktif yang bagus yang ada dalam herbal tersebut. Sehingga kalau kita konsumsi, kalau ada beberapa penyakit bisa sembuh semua. Bisa sembuh semua. Iya. Ya. Tapi itu emang perlu waktu ya, Pak ya. Iya, betul. Harus spontan ya, Pak. Betul. Ya, instan ya. Beda dengan obat kimiawi ya. Obat kimiawi biasanya kan sifatnya agak instan ya. Nah, kalau herbal itu dia mengobati ke sumber permasalahannya. Ya, jadi dia mengatasi apa yang menjadi sumber permasalahan sampai membaik perlahan-lahan. Biasanya terkait dengan organ tubuh ya. Nah, beda kalau obat kimiawi biasanya kadang-kadang terasa instan cepat karena dia ada painkillernya. Ya, cuma sekedar menghilangkan rasa sakit ya. Besok berapa hari sakit lagi gitu ya. Kalau sarang semut sendiri, Pak? Namanya sarang semut juga. Betul, sarang semut itu kan kita patenkan namanya ya. Jadi kita anggap ya memang rumahnya semut ya, makanya dikasih nama sarang semut. Dan sarang semut itu khasiatnya salah satunya yang sangat bagus itu buat wanita. Ya, jadi mereka ada benjolan tumor kanker payudara ya, dan itu sudah dimasukkan di dalam buku besarnya Trubus. Jadi Trubus menyusun satu buku yang sangat tebal, isinya semua bahan baku herbal. Dan sarang semut itu sudah dicatat di sana sangat baik berkhasiat untuk payudara, untuk khususnya benjolan, tumor dan kanker payudara. Itu ya, Pak, ya? Betul. Selain itu dia juga sangat bagus untuk jantung. Ya, jadi buat mereka yang ada gangguan jantung, ada yang gangguan prostat, kemudian ada gangguan wasir ya, dan batu ginjal, serta yang MAH. Dan kenapa saya bisa sebutkan 6 penyakit tersebut? Karena itu berdasarkan testimonial yang sudah ada selama ini. Dari pengalaman-pengalaman customer yang pernah makan obat-obat ini, ada banyak testimoni ya, Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat dulu orang katakan bahwa sarang semut itu adalah herbal multikhasiat. Makan sakit apa aja konsumsi sarang semut baik. Ya. Tapi ternyata setelah kita lihat dari semua penyakit yang diderita pasien, kemudian dari hasil mereka memberikan testimoni balik ke kami, ternyata dari semua penyakit itu ada 6 ini yang paling menonjol. 6 ini yang bisa diobatin lah ya. Betul, yang proven ya. Betul. Ya. Oke. Wah, ini seru sekali ya, Pak ya. Banyak juga ya, Pak ya. Saya baru tahu ini banyak yang bisa diobatin ya. Betul. Ya. Nah, Pak, jadi tahun 2000 kan masih trading tuh, Pak. Terus setelah itu
tahun berapa mulai ke industrinya, Pak? Oke, ya jadi memang kita awalnya jalankan secara tradisional, ya kemudian baru kita mulai produksi dengan menggunakan teknologi lah ya. Nah sejak dimulai dengan sarang semut ya, jadi itu diproduksi kemudian awalnya yang kita bentuk seperti minuman jamu biasa yang dirajang ya, dijemur, dirajang, kemudian dimasukin dalam plastik misalkan atau pouch. Dan orang kalau minum harus direbus dulu, dimasak atau diseduh. Betul. Nah, kemudian kita shifting ke arah industrial dengan dimana dilakukan ekstraksi. Ya, jadi kalau ekstraksi itu seperti kayak kita mengkukus. Ya, nah, jadi pada saat kita mengukus itu saat aktifnya itu akan naik, dia menjadi uap. Ya, kemudian dia akan mengalami kondensasi dan turun menjadi liquid lagi. Nah, liquidnya itu nanti kita akan istilahnya kita tembakkan ke amilum. Amilum itu zat pengikat ya. Nah, biasanya itu yang kemudian nanti akan dimasukin ke dalam kapsul. Oh, berarti sarang semut ini sudah dibuat dalam bentuk kapsul. Betul, ya? Betul. Oh, jadi lebih gampang untuk konsumsinya. Untuk konsumsinya, betul. Oke. Ya, jadi kalau bicara dari sisi masyarakat ya, penerimaan masyarakat khususnya ya. Jadi memang di awal itu kepercayaan masyarakat ke atas herbal itu masih istilahnya kurang ya. Nah, tapi sejalan dengan waktu makin lama makin banyak orang yang menerima ya karena mereka merasakan manfaatnya banyak yang konsumsi kemudian ada yang sembuh ya, dan mereka konsumsi aman jangka panjang, nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Betul. Karena kalau obat-obat kimia kadang ya yang ini sembuh, yang lain datang. Betul, jadi bisa sembuh, tapi biasanya ada efeknya kadang-kadang ke hati atau ke ginjal, betul. Ya. Kalau buah merah dalam bentuk? Kalau buah merah kami ada juga yang bentuk cair, ada bentuk kapsul juga. Tapi kapsul di dalam kapsul itu adalah liquid, tetap liquid. Oh, liquid juga ya? Betul. Ya. Nah, ini Pak, untuk membangun seperti awalnya Pak Felix tadi bilang kan awalnya orang kan kurang percaya nih Pak terhadap obat-obat herbal. Nah, bagaimana untuk membangun trust ke masyarakat ini Pak? Ya, memang butuh proses ya. Jadi masyarakat itu ya selalu begitu ya. Mereka istilahnya harus kita edukasi ya. Edukasi juga butuh proses yang cukup panjang. Dan khususnya obat lah. Kalau kita bicara makanan atau alat tulis, misalkan kayak Grebel, itu orang coba langsung kelihatan hasilnya kan. Nah, tapi kalau obat itu kan orang harus konsumsi. Pasti dia ada kekhawatiran ini efek samping ada nggak? Bisa berbahaya atau tidak. Betul. Nah, makanya itulah butuh edukasi dan kami tidak sendiri ya. Jadi kalau kita bicara industri herbal itu industrinya sebenarnya sudah sangat panjang ya. Kalau kita mau bicara sebenarnya dari zaman dulu sebelum kita makan obat kimiawi, emangnya yang ada apa? Semuanya kan adanya dari alam. Betul. Adanya kan semuanya hanya buah atau dari hewan. Atau daun gitu ya. Daun. Ya. Dulu orang-orang zaman dulu yang dilakukan apa? Pasti coba-coba. Ya kan? Oh, dia sakit ini terus dia coba makan daun ini. Ternyata sembuh. Nah, itulah namanya dilakukan uji coba secara kita sebut natural ya. Nah, orang coba-coba makan sembuh dan itu kemudian dilakukan atau dijadikan sesuatu yang baku. Nah, jadi kemudian karena industrinya itu berkembang ya. Nah, kan kita kalau bicara semuanya sumbernya dari alam, itu pasti untuk memproduksi dalam jumlah besar butuh waktu kan. Ya, dan buah itu selalu ada masanya, ada musim ya. Nah, jadi pada saat itulah maka industri kesehatan melihat bahwa untuk membuat ini dalam jumlah besar mereka itu harus mencari kemiripannya secara kimia. Ya kan, struktur kimianya apa sih sebenarnya, misalkan vitamin C ya kan dari jeruk misalkan. Kalau mau diambil dari buah jeruk berapa banyak jeruk yang harus digunakan. Nah, mereka cari struktur kimianya terus dilihat persamaannya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian diproduksi secara massal. Dan ya memang bisa berkhasiat, tapi berbeda dengan jeruk. Jadi obat kimianya. Betul. Medis kimia gitu. Medis kimiawi, betul. Nah, cuma kan ada juga yang sifatnya memang hasil penelitian secara kimia dan memang itu bahan-bahan kimia semua. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara untuk herbal ya memang harus 100% alami. Berarti bedanya kalau misalnya kimia itu adalah seperti mencari persamaannya itu ya Pak ya. Betul. Kimia kimiawi itu untuk ternyata cocok dan juga aman untuk dikonsumsi. Betul. Dan kalau herbal yang Pak Felix kembangkan itu adalah murni
dari herbal. Betul, karena persyaratan dari Badan POM Indonesia khususnya ya, bahwa kalau kita mau namakan bahwa obat tersebut adalah obat tradisional atau obat herbal, dia harus 100% alami. Tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Jadi bahkan namanya vitamin itu nggak boleh ada di dalamnya. Beda kalau nanti kita sebutnya suplemen ya. Kalau suplemen itu di dalamnya boleh ada vitamin, boleh ada mineral dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita bicara obat tradisional 100% harus alami. Ya. Nah, jadi untuk edukasi ke masyarakat memang butuh proses. Namun kemudian di tahun 2010 Presiden SBY ya mendorong kepada masyarakat untuk lebih mengkonsumsi herbal. Dan salah satu yang diminta bantuannya adalah di sisi dokter. Ya, jadi dokter disarankan untuk mulai meresepkan herbal ke masyarakat. Ya, jadi sejak tahun 2010 itu boostnya cukup kencang. Mulai naik ya. Iya. Ya, jadi dengan dibantu oleh dokter-dokter yang sudah mulai terbuka mau menerima herbal, maka herbal itu makin populer, ya, makin diterima masyarakat. Nah, kemudian industri-industri besar, mereka juga melihat bahwa ternyata market mulai menerima nih yang namanya herbal. Mereka mulai shifting. Ya, jadi pabrik-pabrik besar mulai memproduksi obat-obat yang base-nya herbal, obat batuk herbal, Nah, belum lagi yang istilahnya misalkan perusahaan-perusahaan herbal yang sudah besar seperti Siro Muncul, jamu-jamu tuh ya. Betul. Nah, Siro Muncul itu luar biasa, sangat membantu mengangkat herbal di Indonesia dan juga membuat herbal itu terkenal di seluruh dunia dengan produk tolak anginnya. Itu jadi ngetop itu ya. Betul. Jadi obat-obat herbal jadi mulai tidak dianggap remeh lah ya. Betul, karena proven. Proven, jadi ternyata ini herbal, tapi ternyata orang konsumsi sembuh. Setuju. Nah Pak Felix ini edukasi sama marketing strateginya tuh, itu gimana Pak Felix untuk mengedukasi masyarakat ini seperti apa Pak? Oke, ya jadi pertama-tama dulu pada saat awal kami itu sering melakukan iklan di koran, ya iklan itu berupa testimonial, ya jadi awalnya itu belum ada perusahaan lain yang di awal tahun 2000-an itu melakukan iklan, ya karena dianggap mahal, ya. Nah tapi kemudian setelah kami iklankan itu, ya khususnya sarang semut ya itu booming, ya jadi masyarakat memang lebih percaya atas testimonial ya kalau saya lihat ya. Dan kita sudah selipkan juga edukasi tentang produknya, ya tentang cara konsumsinya dan sebagainya ya. Nah itu memang butuh proses lah, butuh waktu, nggak semerta-merta langsung meningkat ya. Tapi over the time dengan cara kita edukasi ya hasilnya cukup baik ya. Dan saat sekarang juga kami juga memanfaatkan sosial media, ya. Nah, kalau saat ini ya udah lakukan edukasi baik dari website, ya, dari IG, ya, dari YouTube, ya. Kita bikin konten-konten edukasi, ya. Nah, seperti itu sih. Oke. Mengenai produk lokal, Pak. Ini kita kan bicara produk lokal. Bapak ini kan juga produk lokal ya, Pak ya. Nah, bagaimana Pak menurut Pak Felix mengenai brand lokal di market Indonesia ini Pak sekarang Pak? Oke, memang di awal brand lokal itu selalu mendapat tantangan, ya. Kita mendapat tantangan dari produk-produk impor ya khususnya ya. Dan image-nya masyarakat selama ini kalau produk impor itu selalu berkualitas lebih baik, sehingga mereka bersedia untuk bayar lebih mahal ya. Nah, termasuk obat nih, ya obat berapa juta juga dibayar karena dianggap ini produk impor pasti kualitasnya bagus. Ya, sedangkan produk lokal yang harganya reasonable, ya mereka masih mikir-mikir, ya. Nah, seperti itulah saya rasa. Oh, kok murah ya? Nah, betul ya. Jadi agak dilematis ya. Kita jual mahal nggak laku, kita jual murah dianggap nggak berkualitas ya. Ya, jadi harus dicari satu titik temu ya, di mana akhirnya dengan kita bisa edukasi, kemudian masyarakat bisa melihat bahwa produk lokal itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget loh, ya, dan bisa dibandingkan dengan produk asing ya. Nah, seperti Grebel juga saya rasa ya, pasti butuh proses ya kita untuk mengedukasi masyarakat. Butuh proses. Semua perlu kita meyakinkan, bukan cuma meyakinkan sih, kita menyajikan kualitas yang baik. Betul. Dan itu kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi user
supaya mereka tahu yakin bahwa oh ini merek lokal bagus juga. Betul, betul. Ya kan? Nah, betul. Itu proses yang membuktikan gitu. Betul. Ya. Betul. Ya, memang mengubah sesuatu itu butuh waktu. Namun ya setelah itu mereka sudah terbangun kepercayaannya, ya kita tinggal menikmati aja nanti ke depan. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia kalau semua mau mempertimbangkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk lokal, ya market kita udah sangat besar. Betul. Ya, kita tidak pikirkan lagi ekspor, kita tidak pusing-pusing ya. Betul, nah, tapi masalahnya karena kita masih banyak importnya, nah itu menyebabkan produk lokal itu masih harus berjuang keras lah. Ya, tapi sekarang ini kita melihat ya Pak, kelihatannya mulai banyak bermunculan ya. Betul. Bermunculan produk-produk lokal, brand lokal dari berbagai macam segmen produk. Betul. Dan itu sudah mulai bisa diterima ya. Betul, ya, betul. Dan saya rasa sih dengan semakin meningkatnya kualitas ya, masyarakat juga lihat bahwa di Indonesia banyak pengusaha-pengusaha yang bagus-bagus kok ya, terpercaya, reputasinya baik dan kualitas produknya baik, diproduksi dan teknologi yang tinggi ya, dan mereka juga mempromosikan dengan baik ya, mengedukasi. Dan salah satunya strateginya yang kita juga lakukan ya adalah kita gunakan marketing ala narkoba sebutnya gitu ya. Jadi orang disuruh coba dulu nih ya. Saya rasa Gribble juga sama ya. Masyarakat disuruh coba pakai bagus ya. Ternyata di gambar nggak kalah nih sama merek yang import ya. Nah, itu orang akhirnya coba oh percaya. Akhirnya mereka juga jadi pelanggan tetap lah ya. Betul. Ya, ini pun strategi ini pun yang kita jalankan sih. Betul. Ya. Oke. Pak Felix, untuk para pebisnis lokal nih Pak, entrepreneur lokal nih, apa yang harus dilakukan oleh pebisnis lokal untuk bisa membuat produknya, mengembangkan produknya supaya bisa lebih berkembang nih Pak? Ya, menurut saya pertama kita harus punya sesuatu yang unik ya, unique selling proposition ya. Pada saat kita mengembangkan satu produk, mungkin aja di awal kita me too ya, kita lihat ada produk yang laku di pasar, nah, tapi kita amati, kita tiru, kita modifikasi kalau bisa ya, kita buat produk kita menjadi punya sesuatu yang berbeda ya. Nah, baru dari situ kita bisa berkompetisi ya, karena kalau enggak kita hanya perang harga. Nah, kalau kita berperang harga dengan produk atau produsen-produsen yang sudah terkenal, yang sudah besar perusahaannya, akan susah. Nah, jadi dengan membuat sesuatu yang berbeda, kita masuk sedikit ke blue ocean lah kita sebutnya. Kalau kita masuk terus di red ocean, berdarah-darah terus ya. Mau bakar duit berapa banyak juga tetap aja susah ya. Nah, jadi memang harus ada sesuatu yang berbeda. Sama kayak herbal ya. Salah satu strategi untuk membuat produk kita unik biasanya sih ada salah satu kandungan yang unik ya. Nah, contohnya misalkan kayak buah merah atau sarang semut ya. Nah, itu sekarang saya ekspor ke India. Di India itu dijadikan sebagai produk MLM. Ya kan? Kenapa mereka ambil? Karena mereka melihat bahwa produk ini hanya ada di Indonesia, unik ya, tidak ada di India. Ya, nah sehingga menjadi sebuah unique selling proposition yang membedakan, mereka bisa jual lebih mahal, ya kan? Nah, seperti itu. Nasihat atau motivasi nih Pak untuk sobat entrepreneur lokal nih Pak, yang bagi mereka yang mungkin yang baru mau berbisnis atau yang sudah mulai bisnis tapi juga banyak kendala, banyak tantangan, ini seperti apa nih Pak Felix? Iya, bisnis itu tidak mudah ya. Menjadi entrepreneur itu nggak mudah ya. Jadi banyak yang istilahnya orang mulai berbisnis tapi dalam kurang dari 3 tahun banyak yang KO. Ya. Nah, makanya itulah kita butuh ada mental baja ya. Jadi nama pengusaha itu ya harus siap bangkrut ya. Nah, harus berani untuk bangkit kembali ya. Dan yang paling penting ya kita harus terus berusaha ya, harus punya harapan, pikiran positif bahwa apa yang kita lakukan ini harus ada nilai positifnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang bermakna, berguna buat orang lain ya, kita akan ada passion
Kita tidak ada capek-capeknya kita untuk berusaha ya. Buat saya salah satu yang menjadi passion saya itu ini menjadikan hidup saya berkat buat orang lain, berguna buat orang lain. Makanya kenapa bisnis herbal ini cocok karena dengan saya membuat produk yang baik, berkualitas, yang bisa membantu orang lain mendapatkan sembuhan, saya jadi senang saya memperoleh kepuasan. Betul, kita memperoleh kepuasan batin ya Pak, di luar daripada finansial dan itu sesuatu yang sangat-sangat positif ya menurut saya. Luar biasa ini teman-teman. Ya, jadi saat ini saya sarankan buat yang mau berbisnis, carilah sebuah bisnis yang kita passionate. Yang membuat kita semangat untuk kita jalankan terus. Mau ada badai, mau ada ganjalan, mau apapun tidak akan membuat kita berhenti. Karena kita tahu bahwa tujuan kita ke sana, udah jelas arahnya. Dan kita punya niat baik menurut saya itu sesuatu yang sangat akan membuat kita sustain lah ke depan. Dan kedua pasti kita harus inovasi Nah, dalam menjalankan bisnis selalu harus ada melihat tren pasar Nah, pasarnya lagi ke sini nih. Nah, kita nggak bisa lawan pasar Nah, kita berpikir produk saya sudah bagus, berkualitas, orang udah konsumsi, tapi trennya lagi sekarang bergeser nih. Kita tidak mengikuti tren, kita tenggelam digerus sama zaman. Seperti itu. Oke. Saya rasa untuk bincang-bincang santai hari ini dengan Pak Felix hari ini sangat menarik dan thank you Pak Sama-sama, Felix sudah kita berkolaborasi nih hari ini. Ya kan? Ini semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sobat entrepreneur lokal. Ayo tetap semangat entrepreneur lokal. Apapun tantangan di depan kita, apapun yang membuat kita down itu tidak ada apa-apanya. Yang penting kita tahu bahwa tujuan kita apa, manfaat kita membuat produk ini apa, manfaat jasa kita apa, itu yang menyemangati kita. Jadi semua itu, tantangan itu adalah proses yang membuat kita, membentuk kita menjadi seorang entrepreneur yang handal. Oke, thank you. Mantap. Thank you, Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Thank you.